Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam kebaktian Minggu ke-6 setelah Trinitatis 16 Juli 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan Tauhid Minggu, pemeliharaan Allah bagi umatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita naikkan kirim pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Nina KWP nomor 569 ayat 1 dan ayat 2. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlap memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di hutan loi, lembah dan sawah ladang, burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setia-Mu di dalam bait-Mu, seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. maka dengan baptisan
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, lawatlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Aku sujud menyembah-Mu, Yesus Tuhanku. Mohon belas kasihan-Mu, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus sebagai kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepada aku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kegelagaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tunjukkan kuasa-Mu, kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tuntunlah hatiku dekat kepadamu, langkah dan hidupku teladan bagiku. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca secara responsoria. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurungi dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu, dan layu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Pujilah Allah Maha Agung, muliakanlah namanya. Pujilah wahai bukit dan lembah, serta gunung yang megah, serta ombak laut samudra, nyanyikan namanya. Langitnya luas terbentang, bintang nan bersinar terang, embun yang naik dan terbang, memuliakan namamu Tuhan. Aku bernyanyi terus, memuliakan namamu, dengan segenap hatiku memuji namamu, hingga Tuhan memanggilku, ku puji namamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita dengarkan sejenak warta minggu kita di tanggal 16 Juli 2023. 1. Anak lahir. Pada hari Selasa 11 Juli 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Kurnia Setiadi Simorangkir, Ibu Jonado Prita Boru Tampu Bolon dari Jalan Kertama, Perumahan Harapan Kertama, Blok B nomor 6 Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat yang bertambah. Mulai minggu hari ini 16 Juli 2023 menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Darwin Henry P. Pangaribuan, Ibu Priska Boru Naibaho beserta seorang putra twinda dari HKBP Simpang Padang Resort Simpang Padang Duri, alamat Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perum Citraland, Blok A3 nomor 12 Sektor Arengka Indah. 3. Warta pernikahan. 1. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Bribtu Ade Putra Salomo Panjaitan SH, putra dari Bapak Tohonan Panjaitan almarhum Ibu Redingsi Boru Gultom, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, alamat Jalan Pelita, Sektor Arengka Indah, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Bribtu Elsa Clara Boru Pasaribu AMD, putri dari Bapak Juner Pasaribu, Ibu Tepat Boru Ginting, alamat Komplek Permata Puni, Lamtemen, Banda Aceh. Jemaat AKBP Banda Aceh, Resort Banda Aceh. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Juli 2023 di HKBP Pekanbaru pukul 10 WIB. Kedua, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Martua Hesikel Silalahi, putra dari Bapak Sintua B. Silalahi, Ibu Elida Boru Pangaribuan, Sarjana Pendidikan almarhum, atau Ibu T. Boru Simamora, alamat Jalan Indrapuri, Perumahan Indrapuri Garden, Blok H nomor 12, Sektor Pekanbaru Tonga. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Catherine Juliani Boru Manurung, putri dari Bapak Alben Manurung, Ibu R. Boru Pasaribu, alamat Jalan Batin Batuah, Gang Ampera. Jemaat AKI Simpang Padang, Resort Khusus Simpang Padang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023 di HKBP Pekanbaru pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Jumat 21 Juli 2023 pukul 10 WIB di ruang konsistori. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Dr. Randus Reinhard Sibolon, Ibu D. Boru Gultom, 100 sak semen. Majelis dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Kebutuhan material batu bata. Panitia pembangunan membutuhkan batu bata sebanyak 20.000 buah. Bagi jemaat yang ingin menyumbangkan batu bata, dapat menghubungi panitia Bapak Insinyur S. Ginting dengan nomor HT yang tertera di warta kita. Harga per buah Rp420. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Minggu hari ini 16 Juli 2023, Pendeta Pektor Singalha Silalai STH MM, Pendeta Resort, melayani di HKBP Pandau Permai pukul 11 WIB. Yang melayani di kebaktian pukul 9 hari ini, Pendeta Lucia Manik STH Uluan HKBP Pandau Permai. 2. Warta Sekolah Minggu. Pada hari Minggu hari ini tanggal 16 Juli 2023 akan diadakan perlombaan kegiatan Parhehon Sekolah Minggu. 1.
perlombaan storytelling atau menceritakan kisah dalam Alkitab yang disampaikan dalam bahasa Indonesia masuk pukul 1 siang bertempat di Sopo Godang. 2. Perlombaan futsal dimulai pukul 15.23 WIB atau jam 3 sore 20 WIB bertempat di lapangan sepak bola HKBP Pekanbaru. Diharapkan sebelum jam 3, peserta futsal sudah hadir di lapangan olahraga. 3. Pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 akan diadakan perlombaan kegiatan 1 lomba isi air estafet masuk pukul 2 siang 30 WIB bertempat di lapangan olahraga. 2. Lomba mewarnai masuk jam 3 sore di gedung sekolah minggu. 3. Lomba lari goni masuk jam 3 sore bertempat di lapangan olahraga. 4. Pertandingan futsal masuk jam 3.30 WIB bertempat di lapangan olahraga. Jadwal pertandingan untuk minggu yang akan datang 23 Juli 2023, 1. Lomba cerdas cermat Alkitab masuk pukul 1 siang bertempat di Sopo Nametmet. 2. Lomba futsal masuk jam 3.30 sore bertempat di lapangan olahraga. Untuk semua syarat dan ketentuan perlombaan dapat kita lihat di bagian akhir warta jemaat kita. Hasil pertandingan futsal sekolah minggu tanggal 22 Juli 2023 kita baca di warta. 3. Lansia pada hari Selasa 18 Juli 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. 4. Kompen HKBP Distrik 22 Riau. Senin 17 Juli 2023 akan diadakan Kompen HKBP Distrik 22 Riau tempat di HKBP Resort Pekanbaru, Resort Harapan Jaya pukul 10 WIB. 5. PA Remaja atau Naposo. PA Remaja atau Naposo akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 22 Juli 2023, waktu 19 WIB, tempat Gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru dengan pengkhotbah Pendeta Dedi F. Silaban STH. Tema, Setia pada Perintah Tuhan, Ulangan 28 ayat 13. Diharapkan kehadiran semua remaja atau Naposo Bulung kita untuk mengikuti PA tersebut. 7. Sintua pensiun. Pada hari Minggu ini, 23 Juli 2023, pada kebaktian pukul 11 WIB, diadakan acara purna pelayanan Sintua kepada Bapak Sintua Dr. Randus Ojahan Halomoan Sitompul, umur 65 tahun, dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Pada setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pelayanan Sintua Dr. Randus Ojahan Halomoan Sitompul di HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan ke depan melalui amplop khusus bersamaan dengan persembahan kedua. Setelah selesai acara purna pelayanan Sintua, dilanjutkan dengan acara Ramatama di Sopo Godang. Puluhan HKBP Pekanbaru mengundang Amang Inang, Parhalado, Sintua pensiun, utusan sektor masing-masing 2 orang, kecuali sektor Pintu Angin atau Sukaterus 10 orang. Mewakili paduan suara, seksi dari semua dewan, badan audit, panitia pembangunan, dan badan usaha, masing-masing 2 orang. Terima kasih atas kehadiran Amang dan Inang. 8. Belajar agama Kristen. Pada hari Sabtu, 22 Juli 2023, dimulai kembali belajar agama Kristen bagi anak-anak jemaat gereja kita yang tidak ada guru agama di sekolah. Masuk pukul 15 WIB di gedung sekolah minggu. 9. Rapat pesta Parheon sekolah minggu dan Parheon Ama.
Diharapkan kepada seluruh panitia Parheon Sekolah Minggu dan Parheon Ama untuk dapat hadir dalam rapat kepanitiaan pada hari tanggal Senin 17 Juli 2023 jam 18.30 WIB, tempat Konsitori HKBP Pekanbaru. 10. Jalan santai dan senam massal. Dalam rangkaian acara Parheon Ama HKBP Pekanbaru akan diadakan kegiatan jalan santai dan senam massal yang akan diadakan pada hari tanggal Rabu 19 Juli 2023, tempat start halaman gereja HKBP Pekanbaru pukul 6 pagi. Diharapkan partisipasi dari jemaat khususnya Amah Huria untuk mengikuti acara tersebut. 11. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi Naposo Bulung HKBP Sedistrik 22 Riau. Pengurus Naposo Bulung HKBP Distrik 22 Riau mengundang seluruh Naposo Bulung gereja kita untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 19 Juli 2023 pukul 10 sampai 12 WIB, tempat gereja HKBP Pekanbaru. Pembicaraan Bapak Muler Tampu Bolon SH MM. Pelatihan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Parheon Naposo Bulung AKBP Sedistrik 22 Riau 2023. Kegiatan donor darah. Minggu 23 Juli 2023 diadakan kegiatan donor darah bertempat di gedung sekolah minggu dimulai pukul 8 pagi. Diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mengikuti donor darah. Perjamuan Kudus. Pada hari Jumat 14 Juli 2023 telah menerima perjamuan kudus Bapak Dr. Randus T. Tampu Bolon, alamat Jalan Sultan Syarif Kasim, nomor 55, Sektor Rintis. Suara Diakonia, 1 ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 16 hingga 22 Juli 2023. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. 2. Jemaat yang sakit dan sakit menahun. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website AKBP Pekanbaru. Warta tambahan. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 telah meninggal dunia Bapak Dr. Randus Robinson Tampu Bolon, Opung William Doli, umur 72 tahun 5 bulan, suami dari Ibu Taruli Boru Silitonga, alamat Jalan Sultan Syarif Kasim, nomor 55, Sektor Rintis. Pelayanan ibadah minggu akan diadakan di rumah duka pukul 10 WIB yang dipimpin oleh Inang Bilbelpolo Mas Rio Sinaga. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan selanjutnya sambil menerangkan persembahan 1A dan 1B. Pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allah.
Allahmu, diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Sambutlah Tuhanmu, nyatakanlah beritamu selalu. Waktunya sudah dekat, deritamu kan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah beritamu selalu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatku pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Waktunya sudah dekat, deritamu kan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu
salahmu, diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita di minggu pada hari ini, di minggu ke-6 setelah Trinitatis, firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-65, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 65 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca bagi kita semua. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh pada saat ini kita patut bersyukur. Sebab Tuhanlah yang telah menunjukkan karyanya. Sebab Tuhanlah yang pada saat ini menunjukkan penyertaannya bagi kita setiap orang yang percaya. Dan kita masih boleh merasakan besarnya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bayangkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu terjadi karena Allah yang kita muliakan adalah Allah yang memperhatikan dan peduli kepada semua ciptaannya. Oleh karena itu melalui kitab Mazmur saat ini
kita diajak, kita diingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat. Kita juga diajak untuk mensyukuri, bahkan merasakan betapa dalamnya penyertaan, pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang tetap setia, kepada orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Untuk menghantar pemahaman kita di dalam nats khotbah kita pada hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, saya akan mulai dengan cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita tentang dua orang bapak yang tinggal bersebelahan rumahnya. Jadi masing-masing dari bapak ini mereka mempunyai yaitu 10 ekor ayam. Masing-masing dari bapak ini mereka mempunyai 10 ekor ayam. Lalu ketika malam hari mereka beristirahat. Ketika mereka beristirahat, tiba-tiba ada orang yang mencuri ternak mereka malam hari itu. Lalu ketika paginya, bapak yang pertama, dia kehilangan 1 ekor ayam dari 10 ekor ayam yang dia miliki. Sedangkan bapak yang kedua tadi, dia kehilangan 9 ekor ayam dari 10 ekor ayam yang dia punya. Tapi keesokan harinya ketika mereka bangun, bapak yang pertama yang kehilangan 1 ekor ayam ini, dia bangun, dia berteriak, dia kesal, dia mengumpat dan marah. Karena apa? Karena ia kehilangan 1 ekor ayam yang ia miliki. Tetapi bapak yang kedua ini tadi kehilangan 9 ekor ayam dari 10 yang dia miliki sebelumnya. Tetapi bagaimana respon bapak yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Bapak yang kedua ini yang memiliki 9 ekor ayam tadi, yang kehilangan 9 ekor, dia kelihatan bersyukur. Karena tinggal 1 ekor ayam yang dia miliki. Respon bapak yang kedua ini dia tetap bersyukur. Dan dia berkata, sanggup dia berkata, puji Tuhan. Masih ada 1 ekor yang tertinggal dari yang dicuri orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa bedanya dari kedua orang bapak yang dalam cerita ini tadi. Kalau tadi bapak yang pertama, dia kehilangan 1 ekor ayam dan masih sisa 9, tetapi dia dengan geramnya, dengan marahnya atas kehilangan 1 ekor ayam itu. Tetapi sebaliknya bapak yang kedua tadi, dia kehilangan 9 ekor dan sisa 1, tapi dia masih mampu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari kisah cerita itu, bapak yang pertama tadi kehilangan 1 ekor ayam. Perhatiannya itu terpusat pada apa yang hilang, apa yang tidak ada. Sehingga 1 ekor saja yang hilang, ia marah-marah. Tetapi kalau bapak yang kedua tadi, perhatiannya terpusat pada apa yang masih tinggal. Walaupun hanya 1 ekor. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sering kali terjadi. Perbedaan-perbedaan inilah yang pasti pernah kita hadapi. Yang mana terkadang kita hanya memandang sesuatu untuk kita syukuri sebagai orang percaya. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari nats khotbah kita pada hari ini, bagaimanakah berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan?
Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang ada di sini yang beribadah pada hari ini, ada begitu banyak permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya dari kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan dengan permohonan-permohonan. Dan permohonan yang kita minta itu biasanya adalah permohonan pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang permohonan-permohonan kita itu bersifat kedagingan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau supaya Tuhan kabulkan kepada kita. Jadi pertanyaannya bagi kita adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ada saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita memohon kepada Tuhan, kita meminta hanya untuk sekedar menguji semua kebaikan Tuhan? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan hanya untuk mensyukuri, hanya untuk menyanyi bagi Tuhan tentang berkat yang Tuhan sediakan bagi kita? Atau apakah kita tidak lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini yang terpusat dalam diri kita hanyalah berpusat pada kedagingan saja? Bagaimana yang kita alami Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop dari Mazmur ini, kita melihat tentang nyanyian syukur dari pemazmur. Yang mana atas berkat Allah dalam hidupnya yang ia rasakan. Ia bersyukur kepada Tuhan karena berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan ada banyak hal yang ia rasakan bahwa berbagai pergumulan, berbagai kesulitan yang ia hadapi pada saat itu, bahkan ancaman yang datang silih berganti. Tetapi dia tetap setia, tetap percaya atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan berkat yang Tuhan berikan, berkat pasu-pasu nanileho debata tuhita, itu bukan hanya berupa materi. Mari kita renungkan, bayangkan Amang Inang. Kalau kita melihat seperti yang kebanyakan kita lakukan, kita sering kali berdoa kepada Tuhan, kita sering kali bersyukur kepada Tuhan kalau kita mendapatkan berkat. Contoh, ketika kita mendapatkan uang, ketika kita mendapatkan nafkah, ketika kita mendapatkan keberhasilan. Bahkan kalau kita bayangkan, renungkan hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita hanya mengucap syukur ketika, sebagai contoh, ketika kita sedang memasuki rumah baru. Atau mungkin kita ketika mendapat kendaraan yang baru, kita bersyukur kepada Tuhan. Lantas bagaimana Amang Inang ketika kita masih mengontrak rumah? Apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita masih mampu berdoa kepada Tuhan? Atau hanya ketika kita berulang tahun, di hari bahagia, di hari sukacita, kita bersyukur di situ? Atau ketika kita memperingati hari pernikahan kita yang berkeluarga, apakah pada saat itu saja kita bersyukur, pada satu hari itu saja? Tapi bagaimana sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang dirundung pergumulan, dirundung percekcokan di tengah-tengah keluarga kita, belum lagi masalah tentang anak-anak kita, belum lagi masalah silih berganti tentang pekerjaan tangan kita,
keseharian hidup kita. Apakah kita masih mampu bersyukur kepada Tuhan? Tetapi kalau kita membaca nats kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, unsur-unsur berkat yang diungkapkan oleh pemazmur ada beberapa hal. Mari kita lihat dalam nats ini. Yang pertama, pemazmur mengatakan unsur berkat yang kita syukuri adalah berkat rohani. Berkat rohani ini berkaitan dengan mental kita, Manginang. Kita dapat melihat rasa syukur pemazmur kepada Tuhan adalah rasa syukurnya atas doanya yang didengar. Itu yang pertama. Rasa syukur dari pemazmur kepada Tuhan adalah rasa syukurnya karena Tuhan mengampuni. Dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan kita juga melihat dari nats ini, rasa syukur pemazmur adalah karena dia boleh diam di bait Tuhan, di ayat yang kelima tadi yang Manginang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ketika kita mengungkapkan syukur kita itu kepada Tuhan, kita ungkapkan seperti si pemazmur ini? Pernahkah kita di dalam doa kita hanya menuntut ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Tetapi kita lupa mengakui dosa kesalahan kita. Ataukah Bapak Ibu Saudara sekalian, isi doa kita adalah permintaan-permintaan seperti anak yang hanya mau bicara kepada orang tua saja ketika dia memerlukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kali menjadi orang tua, kita menemukan bahwa anak-anak yang datang kepada kita, anak-anak yang datang kepada orang tua, hanya ketika memerlukan sesuatu. Bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak sekarang contohnya Manginang. Sekarang anak tidak takut lagi, tidak segan lagi sama orang tua. Justru sekarang orang tua yang sudah takut kepada anak-anaknya. Ketika anaknya dinasehati, ketika anaknya ditegur. Ketika anaknya datang kepada orang tua hanya memerlukan sesuatu. Apakah seperti itu kita? Apakah sekarang kita melihat banyak anak-anak yang ketika ada maunya, yang ketika ada yang mau diberikan barang oleh orang tuanya, pada saat itu saja dia datang kepada orang tuanya? Ada juga anak-anak yang datang kepada orang tua agar mereka mau untuk membelikan sesuatu barang. Tetapi mereka tidak pernah berbagai hal-hal yang lain. Mungkin menceritakan tentang pendidikan, perjalanan hidupnya, perkembangan pertumbuh kembangnya. Selain ketika anak-anak itu perlu sesuatu dari orang tuanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua kalau kita menghadapi peristiwa seperti itu, tentu kadang-kadang kita merasa kecewa. Boasa teh, kenapa ya anak-anakku ini hanya ketika mereka memerlukan sesuatu datang kepada orang tuanya. Tetapi kalau bercerita yang lain tentang pendidikannya, tentang kesehariannya sudah tidak ada waktu lagi. Bagaimana? Mungkin sebagai orang tua kita Manginang, kadang-kadang kita merasa kecewa ketika kita diperhadapkan pada hal seperti itu. Mari kita renungkan. Demikian juga dengan Tuhan. Sama sepertinya hal orang tua dan kepada si anak tadi. Sama seperti kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita hanya meminta sesuatu yang kita inginkan, kita tidak pernah bersyukur, maka Tuhan juga akan menjadi seperti orang tua yang kecewa kepada anaknya tadi. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu hal yang kedua, kita melihat yang disyukuri oleh pemazmur dalam nats ini adalah tentang
pemeliharaan Tuhan. Sama seperti topik kita pada minggu hari ini, pemeliharaan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan syukur kepada Tuhan, pernahkah kita mengingat amanginang yang kita syukuri adalah pemeliharaan Tuhan atas bumi, atas dunia ini? Apakah kita di dalam setiap doa kita hanya kebutuhan kita saja yang kita kepada Tuhan? Tetapi pernahkah kita berdoa Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas bumi dan dunia ini? Pernahkah kita ingat itu amanginang? Pernahkah kita bersyukur ketika kita mengetahui bahwa matahari masih Tuhan beri bagi kita? Pernahkah kita bersyukur amanginang ketika hujan masih diberikan Tuhan bagi kita di tengah-tengah bumi ini? Atau pernahkah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan karena siklus kehidupan tentang rantai makanan yang Tuhan berikan kepada kita? Pernahkah itu kita pikirkan? Sehingga unsur-unsur dalam rantai makanan itu yang saling memakan itu membuat harmonis ketersediaan makanan-makanan di bumi ini. Pernahkah kita merenungkan itu dan mengingat itu Bapak Ibu sekalian? Ataukah pernah kita bersyukur kepada Tuhan karena misalnya udara yang kita hirup ini Bapak Ibu, itu adalah proses fotosintesis dari udara yang kita hirup. Lalu kita mengeluarkan CO2 dari hasil pembakaran tubuh kita. Apakah kita ingat itu? Apakah kita mensyukuri itu semua? Pemeliharaan Tuhan bagi kita semua ciptaannya. Apakah kita mengingat itu Bapak Ibu? Lalu hal yang disyukuri pemazmur yang kedua ini adalah tentang bumi dunia ini. Bagaimana kuasa Allah yang menguasai semesta, dan itu jugalah yang harus kita syukuri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya kepada pemazmur pada saat itu, tetapi kita. Itu jugalah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat yang dari Tuhan itu, itulah yang harus kita syukuri. Melalui nats Tuhan pada firman hari ini, kita diingatkan, hari ini kita belajar bahwa berkat-berkat Tuhan itu bukan hanya tentang jasmani, tapi yang pertama adalah tentang rohani, atas apa yang kita syukuri. Yaitu bagaimana relasi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana relasi hidup kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar setia? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh bersyukur mempunyai hubungan, memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan? Dan itulah yang merupakan berkat yang terindah bagi setiap kita orang percaya. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena ternyata Tuhan memelihara hidup kita dengan memelihara bumi ini. Jadi Tuhan memberikan berbagai hal, Tuhan membuat semua teratur karena berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Musim hujan, musim semi, musim kemarau, semua sudah dibuat Tuhan teratur di bumi tempat tinggal kita ini. Yang kemudian juga Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang sering kita mohon dalam doa kita adalah berkat-berkat jasmani. Inilah yang sebenarnya terus kita terima setiap hari. Diberikan kesehatan, diberikan nafas kehidupan, diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan, kegiatan kita dalam satu hari setiap harinya. Dan bukan hanya kepada kita, melainkan kepada semua orang-orang lain juga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah letak kebahagiaan kita sebagai orang percaya?
Di manakah letak kebahagiaan kita, Manginang? Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang percaya, apakah hanya terletak di dalam kebutuhan jasmani yang boleh kita dapat? Kalau di situnya Bapak Ibu Saudara sekalian letak kebahagiaan kita atas kesehatan jasmani, apa bedanya kita dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan? Kalau kita mengatakan letak kebahagiaan kita terletak pada kebutuhan jasmani yang boleh kita dapat dari Tuhan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka juga dapat matahari, mereka juga disinari kok dengan matahari yang sama, mereka juga mendapat berkat-berkat makanan kok, mereka juga panjang umur kok, mereka juga didapatkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu semua mereka dapat juga. Pernahkah kita mensyukuri Bapak Ibu sekalian relasi kita yang benar dengan Tuhan? Apakah seperti yang saya katakan tadi, kita menjadi pusat syukur kita? Apakah kita pernah bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengajak kita, firman ini mau mengingatkan kita bahwa bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu lagi tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita takut Bapak Ibu di dalam menjalani hidup ini. Meskipun kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Mari kita coba renungkan. Apa yang lebih sering kita ingat di dalam hidup kita ini? Pengalaman pahitkah yang terus sering kita ingat? Pengalaman penderitaan yang menyesatkankah yang terus kita ingat dalam hidup kita? Atau kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu kita ingat dalam perjalanan hidup ini? Manakah yang lebih sering kita jalani dan manakah yang lebih sering kita pikirkan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur karena Tuhanlah yang memberi berkat dalam hidup kita. Tuhan memberkati, untuk itu selamat bersyukur bagi kita semua. Ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita masing-masing, Amang Inang. Untuk itu kita syukurilah. Betapa banyak berkat bagi Tuhan. Seperti buku nyanyian yang syairnya mengingatkan kepada kita agar kita terus mengingat berkat yang Tuhan diberikan bagi kita. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur karena berkat Tuhan akan diberikan bagi setiap kita yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Selamat bersyukur dan selamat merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang maha baik, yang berkarya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar pemeliharaan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Tuntun dan peliharalah kami agar selalu dalam naungan kasih dan penyertaan Tuhan. Penuh rasa syukur dalam menikmati segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang tinggal di dalam hati kami, membimbing kami untuk melakukan kehendak Tuhan.
Kami sadar Tuhan bahwa kami lemah dan seringkali dunia ini membawa hati dan pikiran kami untuk meninggalkan Engkau. Tetapi hari ini Tuhan, di hari yang sukacita ini, biarlah hati dan jiwa kami terpaut hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami untuk setia kepadamu, setia kepada firman-Mu. Sekalipun Tuhan kami susah dan gelisah menghadapi banyak masalah, tantangan, persoalan hidup kami masing-masing. Tetapi kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyertai dan memelihara hidup kami. Ingatkan kami ya Tuhan, agar selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Ingatkan kami Tuhan, agar kami terus bersyukur untuk pekerjaan yang kami miliki sampai saat ini. Ingatkan kami Tuhan dan seluruh anak-anak Tuhan untuk studi yang kami tekuni sekarang dan selalu bersyukur untuk segala hal. Karena Tuhanlah yang memampukan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami teringat kepada jemaat-Mu, kepada saudara-saudari kami yang tidak bisa bersama dengan kami di gereja-Mu ini. Karena mereka terbaring lemah, karena mereka dalam keadaan sakit, baik yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit. Tuhan kiranya tangan-Mu lah yang penuh kuasa memberikan kesembuhan bagi mereka. Sakit penyakit yang sekarang sedang mereka alami dalam tubuhnya, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Melalui perawatan medis, mungkin juga perawatan dari keluarga yang menjaga, sukacitalah yang melimpah dalam hidup mereka. Biarlah mereka Tuhan berlimpah dengan syukur, sekalipun mereka mengalami sakit dan terbaring lemah. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudari kami yang hadir di gereja ini. Jika ada di antara mereka membawa beban mereka yang banyak, tersungkur di hadapan Tuhan pada saat ini, melalui doa ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk mereka semua. Kiranya mereka pulang dengan sukacita dan pergumulan mereka boleh menjadi ringan karena Tuhan telah menaungi hati dan pikiran mereka melalui firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengingat kepada jemaat Tuhan, saudara-saudari kami yang pada saat ini Tuhan memperingati hari kelahiran, hari pernikahan mereka. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai, berikanlah kesehatan, sukacita, umur yang panjang bagi mereka Tuhan, di dalam menjalani hari-hari mereka, terkhusus di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-berkat Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan kami mau serahkan hidup kami ini Tuhan untuk kembali melanjutkan aktivitas pekerjaan kami esok hari pada 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari bukunya KKP nomor 585 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan kedua. Mari beribadah pada Tuhan.
nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita, amin haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita, amin haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan, amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan dan kita, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Muliakan Tuhan Allah kita, amin haleluya. Dia benar dan maha kuasa selamanya, amin haleluya. Dan agungkan nama Tuhan maha kuasa, amin haleluya. Yang maha kasih baik, adil dan setia, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat hari Minggu.